Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat puasa sunnah ya, jangan-jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka rabbi kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika wa 'abdika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat jamaah tadabbur dan tafsir Al-Qur'anul Karim. Bertemu lagi kita di bulan Syawal, bulan peningkatan. Oleh karena itu di bulan Syawal juga dianjurkan kita untuk berdoa, saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim siyamana wa siyamakum wa ja'alana Allahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah terima puasa kita, ibadah kita selama Ramadan kemarin, qiyam kita, dan Allah temukan lagi Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ini pertemuan perdana untuk pengajian tafsir Juz Amma. Semoga Allah berikan kita rezeki berupa ilmu dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan surat apa yang terakhir? Surat Al-Insyiqaq. Kalau tidak salah ayat yang ke berapa, Bu? Berapa terakhir? 12 ya. Baik. Tadi ada ustazah muda tuh. Siapa tadi ustazah muda? Oh, anaknya Pak Yopi. Anaknya Pak Yopi. Oh. Tafsir Al-Munir tadi ya? Bagus. Kalau bisa ibu-ibu apa ibu beli tafsir Al-Munir itu. Murah ya, 2,5 juta. Ya. 10 atau 15 jilid yang bahasa Arab itu. Yang bahasa Indonesia mungkin 3 jutaan ya. Ya. Murah apa mahal, Bu? Murah. Untuk ilmu agama tuh murah. Tafsir Al-Munir ini ditulis oleh ulama kontemporer bernama Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ulama Suriah, S1, S2, S3 Al-Azhar. Basic beliau adalah ilmu fiqih, perbandingan mazhab. Cuman beliau menulis tafsir juga selain karya di bidang fikih dan ilmu fikih. Tafsirnya itu lumayan mudah bahasanya. Baik bahasa Arabnya itu mudah ya, bagi yang membaca. Bahasa Indonesianya juga bagus. Ya. Cukup mudah dicerna, tafsir Al-Munir. Tafsir Al-Munir termasuk referensi saya juga untuk mengajar, tapi jarang ya. Saya ambil, tapi sering saya ambil juga. Baik. Kita membahas surat Al-Insyiqaq. Ayat yang kita mulai sedikit review dari ayat 10 saja ya Bu ya. Ya Pak ya. Sebelumnya kita akan membaca surat Al-Fatihah sebagaimana biasa, lalu kita baca surat Al-Insyiqaq dari ayat 10 sampai habis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Baik. Ayat yang ke-10 berbicara tentang ashabus shimal atau golongan kiri, mereka yang menerima kitab dengan tangan kiri yang diikat ke belakang. Jadi seolah-olah mereka mengambil kitab catatan amal dengan melewati punggung mereka. Itu yang dimaksud dengan wara'a zahrih. Wa amma man utiya. Adapun golongan yang kedua, golongan yang pertama disebutkan pada ayat yang ke-8. Ke-7 ya. 7, 8, 9. Itu fa amma man utiya, siapa yang didatangkan kitabahu, maksudnya kitab catatan amal, biyaminihi dengan tangan kanannya. Inilah ashabul yamin. Mereka akan mendapatkan hisab yang ringan, maksudnya adalah bukan munaqasyah ya. Kelancaran dalam proses yaumul hisab. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Jadi tanda seseorang itu mendapatkan kebahagiaan di surga itu melewati proses hisab yang sangat ringan. Sebenarnya bukan hisab sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah kepada Ibunda Aisyah. Ya, itu adalah review. Cuman Allah berjumpa dengan dia secara privacy, berdua saja. Kemudian Allah sebutkan beberapa amal-amal keburukannya dan kemudian Allah ampuni dan Allah sebutkan amal kebaikannya dan dia diberikan cahaya tadi itu. Nuruhum yas'a baina aydihim. Setelah seorang itu menerima catatan amal dengan tangan kanan, mereka diberikan cahaya. Cahaya yang akan membuat mereka berhasil melewati sirat. Jadi setelah diterima catatan amal, bagaimana seorang bisa melewati sirat yang perjalanannya sangat jauh itu, sangat berbahaya, 150 tahun perjalanan, dengan segala halangan dan rintangan di atas itu. Bagaimana seorang muslim bisa melintasi sirat untuk memasuki surga? Itu dengan nur, cahaya yang dibahas disinggung tadi itu sama Pak Yopi, sama Ustazah. Yaitu dengan cahaya yang Allah berikan, cahaya yang tidak padam. Ya. Sehingga dengan cahaya itulah seorang muslim bisa melewati sirat. Dengan itulah mereka memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Orang munafik diberikan cahaya juga setelah mereka diberi kitab catatan amal, diberikan cahaya. Tapi kemudian cahayanya tiba-tiba padam. Ya. Ketika orang-orang beriman melihat cahaya orang-orang munafik itu padam, mereka berdoa, Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakan cahaya kami jangan sampai padam. Karena ini perjalanan masih panjang. Akhirat itu gelap luar biasa. Ya. Sebagaimana di dunia kita butuh cahaya, cahaya di dunia adalah dengan matahari, rembulan, dengan lampu, dengan lentera. Cahaya di akhirat juga diperlukan, tetapi cahaya di akhirat sumbernya bukan listrik, tetapi amal iman dan amal soleh. Orang munafik diberi cahaya, tapi sekejap saja. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara. Falamma adha'at ma haulahu, zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Orang munafik diberikan cahaya sebentar, karena mereka cuman berislamnya itu topeng. Diberikan cahaya sebentar, kemudian tiba-tiba padam. Zahaballahu binurihim. Allah cabut seketika. Ya, kenapa dicabut seketika zahaballahu binurihim? Karena cahaya yang diberikan kemudian tiba-tiba diambil itu akan menyempurnakan kegelapan. Ya, karena kalau lampu mati Bu, pertama lampu mati itu Pak, bisa enggak melihat? Benar-benar gelap. Nah, itulah kegelapan yang dirasakan kaum munafikun di hari akhir. Bahkan di ayat yang lain, orang-orang munafik itu melihat cahaya orang-orang beriman lalu meminta cahaya mereka. Unzuruna, wahai orang-orang beriman. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lilladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum. Ketika orang-orang munafik itu kehilangan cahaya mereka, cahaya ini milik personal Bu, bukan cahaya komunal. Cahaya ini personal sifatnya. Ketika orang munafik tidak mendapatkan cahaya, mereka memanggil orang-orang beriman, unzuruna, lihat kami, pedulilah pada kami, kasihani kami. Naqtabis min nurikum, numpang cik, bagi kami cahaya kamu itu, gitu kan? Untuk apa? Melalui sirat agar bisa masuk ke dalam surga. Alul jannah tidak menjawab, orang-orang beriman tidak sempat menjawab. Para malaikat yang membantah atau meneriaki mereka. Qila rji'u wara'akum, mundur. Diusir mereka. Faltamisu nuran, cari cahaya sendiri. Kemana dicari cahaya di hari itu? Kan kemana bisa dicari cahaya di hari itu? Cahaya itu dicari di dunia. Cahaya akhirat itu dicari di dunia dengan iman wal amal saleh. Sebab itu Nabi dalam banyak hadis mengatakan, as-salatu nur, salat itu cahaya, was-sadaqatu burhan. Dalam hadis lain misbah, sedekah itu misbah, was-sabru dhiya, sabar itu adalah juga cahaya, lentera. Semua zikir kita cahaya, salat subuh kita cahaya. Semua amal ibadah ini sebenarnya cahaya, nur. Ya, maka Allah Ta'ala mengatakan wa man lam yaj'alillahi lahu nur fama lahu min nur. Lalu siapa yang tidak Allah kasih cahaya, siapa yang tidak beramal soleh, bagaimana mungkin di akhirat mereka mendapatkan cahaya? Mustahil. Ya. Ibu bangun rumah, ibu ya misal bapak ibu bangun rumah gitu kan, orang yang bangun rumah pasti menginstal listrik di rumahnya, apa iya Pak Ibu? Pasti kan? Nah, begitu juga sebagaimana kita berhajat akan cahaya di dunia untuk kehidupan kita sehari-hari, sebenarnya hajat kita, kebutuhan kita akan cahaya di akhirat lebih besar lagi. Makanya di dunia inilah cara kita saatnya lah di dunia ini kita mengumpulkan cahaya-cahaya itu, ya. Nah, ketika orang-orang yang diberikan kitab catatan amalnya dengan tangan kiri di belakang punggung karena mereka terikat sebagai tawanan, wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri fasawfa yad'u subura. Mereka sudah feeling, mereka sudah tahu kalau mereka diberikan dengan tangan kiri, ya, tangan kida, bahasa Inggrisnya kan tangan kida kan, tangan left. Tangan kida itu mereka sudah feeling, mereka sudah tahu ini bakal binasa. Yad'u subura, as-subur maknanya al-halak. Ya, celaka saya, habis saya, mampus. Nah, itu orang Betawi. Ya, kelar hidup lo gitu kan. Mereka berteriak sendiri. Yad'u maknanya sini adalah berteriak.
Enggak bisa dibayangkan bagaimana pedih teriakan ahli neraka itu ketika mereka mengetahui catatan amalnya diambil dengan cara seperti itu. Ya, teriakan yang memilukan. Tasawfa yad'u subura. Ya Bu ya. Karena kalau sudah dihukum di akhirat itulah trouble yang sebenarnya, itulah masalah yang sebenarnya. Kata mau lari kemana, mau menggugat kemana, mau ngulang dari mana, nggak bisa. Maju nggak bisa, mundur kena juga. Samping kiri kanan mau mencari solusi dari mana tidak bisa. Itulah persoalan di akhirat. Wa yasla sa'ira, walhasil mereka akan memasuki sa'ir. Baik. Sa'ir maksudnya di sini an-nar, jahannam. Kemudian innahu kana fi ahlihi masura. Ciri-ciri orang yang menerima catatan amal dengan tangan kiri itu adalah di dunia mereka itu masrur. Masrur itu artinya bergembira. Maksudnya bergembira apa? Mereka tidak peduli dengan agama dan menghinakan orang-orang yang beragama. Ya, orang-orang yang menganggap dunia itu tempat bersenang-senang saja, melupakan akhirat maksudnya. Jadi ayat ini bukan berarti kita dilarang bersenang-senang, bergembira, tidak. Tapi para ulama kan kemarin kita singgung juga ya. Ibnu Zaid, Al-Imam Ibnu Zaid berkata, Allah mensifati ahli jannah dengan kesedihan, ketakutan, tangisan di dunia. Wa aqabahum bihin naim wa surur fil akhirah. Namun Allah sediakan kebahagiaan, ya, kenikmatan di akhirat. Karena orang beriman berjuang. Namanya berjuang ada pengorbanan, namanya pengorbanan pasti ada air mata. Ya. Pasti ada namanya pengorbanan, perjuangan, pasti ada tuntutan untuk kesabaran. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah, sabar dalam meninggalkan larangan Allah, sabar dalam menjalani takdir Allah. Maka orang beriman digojlok, ya istilahnya ditempa oleh Allah SWT di dunia. Sedangkan bagi orang yang memilih kekufuran, itu biasanya hidupnya diberikan istidraj. Dilapangkan selapang-lapangnya. Karena mereka tak memilih untuk hidup di dunia, tidak di akhirat. Maka disifatkan oleh Allah, innahu kana fi ahlihi masrura. Mereka di dunia itu bersama keluarganya, rekan-rekannya bersenang-senang, melupakan akhirat. Gitu. Kemudian wa wasafa ahlan nari bisururi fid dunya wadh-dhahiki fiha wa tafakkuhi. Lalu Allah mensifati orang-orang yang ahli neraka jahanam itu di dunia mereka senang tertawa, senang happy-happy. Hidup cuma sekali, ya. Mari kita happy-happy katanya. Ya. Happy-happy dalam rangka memuaskan nafsu dan syahwat mereka. Tidak peduli halal dan haram itu maksudnya. Ya. Kemudian bala inna rabbahu kana belum. Innahu dhanna an la yahura. Ini penyebab yang kedua. Orang menerima buku catatan amal dengan tangan kiri atau di belakang punggung. Penyebab yang kedua adalah innahu, sungguhnya dia dulu di dunia dhanna, meyakini, menyangka, mengira alla yahur, bahwasanya mereka tidak akan kembali. Ya. Al-haur dalam bahasa Arab bermakna ar-ruju'. Ada yang mengatakan kata al-haur itu terambil dari bahasa Habasyah, bahasa Afrika, yang diserap ke bahasa Arab. Ya. Ini pendapat Ibnu Abbas. Ya. Ibnu Abbas malah berkata seperti ini unik ini Bu ya. Ini unik nih Pak. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang ahli tafsir nomor 1 di kalangan sahabat, ya. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, ya. Ponakan atau sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ma kuntu adri ma yahur. Tadinya saya tidak tahu arti yahur itu apa. Jadi dibacakan ayat innahu dhanna an la yahur. Ini kan ayat nih. Ayat 14 surat Insyiqaq nih.
Kemudian kata Abdullah bin Abbas, "Ma kuntu adri ma yahur." Tadinya aku tak paham, tak mengerti apa makna yahur itu. Hatta sami'tu a'rabiyatan tad'u bunayyatan laha. Sampai aku mendengar seorang ibu dari kalangan bangsa Arab Badawi, Arab pelosok, nomaden, Arab nomad, berkata seorang ibu Arab Badawi itu kepada putrinya, "Huri, huri." Bukan hore, Pak, huri. Ya. Maksudnya ialah irji'i ilayya, ayo kembali ke ibu, ayo ke sini, pulang nak. Maksudnya. Dari situ Ibnu Abbas tahu, oh inilah makna ayat innahu dhanna alla yahur. Jadi bahasa Arab Al-Qur'an ini bahkan di level sahabat saja kalau mereka tak merujuk kepada kamus, ya, tak merujuk kepada sumber aslinya bahasa Arab itu, Quran itu, mereka juga mungkin tidak paham. Jadi jangan kira wah lama ya jadi orang Arab Saudi gitu kan. Dari ketik lah baca bahasa Arab tentu paham Al-Qur'an, belum tentu. Bahkan level sahabat inilah Abdullah bin Abbas loh. Dengan jujur mengatakan, saya sebelumnya tidak paham makna al-yahur itu karena bahasa Quran itu tinggi. Difahami oleh sebagian kabilah atau sebagian orang yang memang pemilik bahasa itu. Kita tahu bahasanya Arab Badawi itu punya kosakata yang banyak. Jadi Ibnu Abbas ketika mendengar orang Arab mengatakan kepada anaknya, huri maknanya irji'i ilayya, kembali kepadaku. Ya. Apalah lagi kita yang, maaf hidungnya pesek ya Bu ya, yang tidak ada Arab-Arabnya gitu ya. Tentu mustahil kita bisa memahami Quran tanpa belajar. Ya. Sedangkan sahabat saja, Abdullah bin Abbas, perlu merujuk kepada kamus hidup ya, untuk mengetahui makna kata dalam Al-Quran. Ada pula Adi bin, seorang sahabat mu'allaf dia, dari Kristen masuk Islam di zaman Nabi, namanya Adi bin Hatim At-Ta'i. Pernah saya bahas di waktu membahas surat tentang puasa itu. Ya. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajri. Makan minumlah sampai jelas olehmu benang putih, benang hitam. Itu Adi bin Hatim orang Arab. Tapi dia memahami secara tekstual. Nyambiaknya banang dua hitam yang putih cik. Dicaliaknya waktu sahur. Dia nampak tak. Olah beda baru tak boleh makan. Ternyata kata Nabi bukan begitu. Benang putih maksudnya ialah fajar shadiq. Benang hitam maksudnya adalah malam gitu. Jadi kalau tidak belajar kita tafsir Quran, bahasa Arab kita selevel sahabat pun tidak akan paham juga ayat. Makanya kita merujuk kepada penjelasan para ulama. Baru kita bisa memahami ayat Al-Quranul Karim. Dan mustahil di zaman kita ini 1445 Hijriah, seseorang bisa memiliki kapasitas bahasa Arab seperti sahabat. Mustahil. Ya. Makanya cara termudah untuk memahami ayat Quran, ya, bukan belajar bahasa Arab saja, tetapi membaca tafsir Quran. Ya. Baik. Halo? Kok jadi ngantuk aku, Bu? Serius ya? Baik. Makanya dosen-dosen saya dulu sering ngomong kayak gini ke kita, Bu. Mahasiswa syariah. Ya. Kalian ini lebih Arab dari kebanyakan orang Arab. Karena kalian mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab, syair-syair Arab, membuka kitab-kitab turas, membahasnya setiap hari. Yang orang Arab sendiri tidak belajar itu. Umumnya orang awamnya maksudnya gitu. Ya. Ustadz-ustadz kita, walaupun dia hidungnya pesek seperti saya ini, walaupun kulitnya gelap, walaupun tidak ada nasab Arabnya, tapi kalau mohon maaf lulusan ustadz-ustadz Indonesia kalau pergi ke negara Arab pun dianggap ustadz. Karena mereka memiliki ilmu. Ya. Jadi bahkan banyakkan ulama Islam itu di luar Arab justru. Banyakkan ulama Islam itu di luar Arab. Imam As-Sibawai orang Persia. Imam Al-Bukhari orang Uzbekistan. Imam At-Tirmizi orang Persia. Siapa lagi? Siapa itu? Imam Malik orang Arab.
Imam Ahmad bin Hambal orang Persia juga. Ya. Imam Ibnu Abdil Bar orang Spanyol. Ini Imam Al-Qurtubi orang Cordoba, orang Spanyol. Yang tafsir yang kita baca ini bukan orang Arab ini, orang Spanyol. Jadi begitulah Allah Subhanahu wa taala justru memberikan hikmahnya, siapa yang sungguh-sungguh dia yang dapatkan. Manjadda wajada. Ya. Jadi menjadi bernasab Arab bukan privilege yang utama seseorang itu alim. Orang itu menjadi berilmu dalam Islam. Ya, justru Allah meletakkan siapa yang sungguh-sungguh yang dapatkan. Justru ulama Islam itu banyak di luar Arab. Ya. Yang Arabnya ada juga tentu. Imam Syafi'i itu Quraisy, jelas itu. Imam Malik Quraisy. Imam Abu Hanifah orang Persia. Imam Ahmad juga orang Persia. Ya. Ahli-ahli bahasa Ibnu Jinni, Sibawai itu bukan orang Arab. Ya. Semua penulis kitab Sihah dan kitab Sunan Al-Masanid itu bukan orang Arab. Sebutlah Imam Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Semuanya bukan orang Arab. Baik. Kok sampai ke sana sih, Bu? Oh, makna al-haur tadi ya. Al-haur. Ya. Apalagi kita ya. Makanya lebih wajib lagi kita untuk mempelajari mana Al-Quran melalui wasilah ilmu tafsir dan ulumul Quran tentunya. Baik. Namun Rasulullah paham, sampai dalam sebuah hadis Rasulullah mengerti makna haur itu. Tentu ya. Apa kata Nabi dalam doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kaur. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kekurangan, pengurangan atau kemunduran setelah bertambah. Setelah iman bertambah, melindung Rasulullah dari pengurangan iman itu. Setelah amal bertambah, melindung Rasulullah dari kekurangan atau kehilangan amal tersebut. Itu doa Nabi. Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kauri. Jadi haur maknanya ar-ruju wa nuqsan. Ya, kembali atau kurang. Al-kaur sempurna atau bertambah, az-ziyadah. Jadi makna innahu dhanna alla yahur, kan membahas yahur sih dari tadi itu. Sesungguhnya orang-orang yang menerima buku catatan amal dengan tangan kiri itu menyangka kesalahannya di i'tiqad, keyakinan. Pertama dari lifestyle, dari gaya hidup tadi, innahu kana fi ahlihi masrura, gaya hidup yang foya-foya, hedonisme. Kemudian gaya hidup yang sombong. Kemudian innahu dhanna alla yahur, punya akidah bahwasanya mereka menganggap diri mereka tidak akan kembali kepada Allah. Orang kalau lupa hidupnya terbatas, lupa meninggal, lupa ingat mati, biasanya lalai itu. Kalau lalai amalnya rusak. Kalau amalnya rusak, catatan amalnya jelek. Catatan amalnya jelek dikagih juga tangan kiri. Dengan tangan kiri kan begitu alurnya. Jadi logis sekali. Berangkat dari keyakinan yang salah, amalnya salah. Amalnya salah, catatannya juga jelek. Catatan jelek diberi dengan tangan kiri. Sudah diberi tangan kiri, ya da'u sabura, berteriak. Hari itu dia berteriak, binasa saya, habis saya. Ya enggak ada gunanya lagi. Baik. Jadi Allah yahur, Allah yarji, anlan yarji, maksudnya tidak akan kembali kepada Allah. Jadi kalau kita ambil mafhum mukhalafah, apa itu mafhum mukhalafah? Mafhum mukhalafah adalah lawannya, antitesisnya. Berarti sifat-sifat orang yang akan diberikan, mudah-mudahan kita termasuk dalam itu, amin. Orang-orang yang diberikan kesehatan amal dengan tangan kanan, apa jadinya Pak Ibu? Orang yang punya visi jauh akhirat, tujuan hidupnya. Orang yang mengingat kematian, sering mengingat bahwa dia akan kembali kepada Allah, sehingga amalnya pun menjadi baik, amalnya jadi baik, catatan amalnya juga baik, nanti diserahkan dengan tangan kanan. Baik. Kemudian ayat 15 sekarang. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Kata Allah, bala. Kalau ada ungkapan bala, maknanya laisal amru kama dhann.
tidak seperti yang mereka sangkakan itu. Jadi bantahan. Kalimat bala itu adalah untuk membantah. Maknanya tidak seperti itu sikap dan keyakinan mereka seharusnya. Itu yang salah itu kata Allah. Laisal abru kama yazun. Bal yahuru ilaina wa yarji'. Seharusnya di dunia ini mereka persiapkan apa yang akan mereka bawa untuk kembali kepada kami kata Allah. Ya. Innahu kana fi ahlihi masrur, bukan begitu kehidupan mereka yang menganggap kehidupan ini hanya untuk senang-senang hedonisme. Dan mereka akan kembali kepada Allah. Bala, itulah bantahan makna bala. Inna rabbahu kana bihi basira. Sungguhnya Allah Maha memperhatikan mereka. Ada dua tafsiran di kalimat inna rabbahu kana bihi basira. Yang pertama, kalau kana di sini berfungsi sebagai taukid. Kana isim fi'il madhi ya. Kana itu fi'il madhi naqis, tetapi fungsinya bukan menunjukkan masa lampau, tapi menunjukkan penegasan. Maksudnya adalah sesungguhnya Allah benar-benar menyaksikan mereka. Allah pantau itu pergerakan orang-orang kafir, bahkan semua makhluk Allah melihat. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Ya, setiap hari, setiap saat Allah memperhatikan makhluknya. Lihat bagaimana mereka mengingkari kampung akhirat, ya, Islam, ajaran Islam. Lihat bagaimana ujung akhirnya. Kemudian makna yang kedua, inna rabbahu kana bihi basira. Makna kana di sini ialah aliman bima sabaqa lahu minasyaqa was-sa'adah. Allah sudah tahu bagaimana akhir dari perjalanan atau akibat dari orang-orang kafir tersebut dari awal di dunia dan akhirat nanti. Baik. Kemudian Allah bersumpah, fala uqsimu bisyafaq. Lam pada la uqsim maknanya ziyadah, penambahan saja. Fala uqsim. Di maknanya uqsim. Lam itu ziyadah kata sebagian ahli tafsir. Jadi maknanya uqsim, saya bersumpah. Kenapa ada la? La itu pertama bermakna ziyadah, tambahan. Yang kedua la itu sumpah yang sebelumnya membantah pernyataan atau kesalahan orang-orang yang disebutkan di ayat sebelumnya. Jadi mereka menganggap bahwasanya mereka akan mati kata Allah kan. Mereka menganggap bahwasanya mereka tidak akan kembali kepada Allah. La maksudnya di situ dibantah, tidak begitu. Mereka pasti akan kembali kepada Allah. Ya. Fala uqsimu bisyafaq. Dan Allah bersumpah dengan tiga hal di sini Pak Ibu. Perhatikan. Yang pertama Allah bersumpah dengan asy-syafaq. Yang kedua al-lail. Yang ketiga qamar. Apa itu syafaq? Fala uqsimu bisyafaq. Maka aku bersumpah kata Allah dengan syafaq. Asy-syafaq adalah al-humrah allati takunu 'inda maghibi syams hatta ta'ti salatul isya'il akhirah. Adalah warna merah atau jingga yang muncul ketika matahari tenggelam. Jadi matahari itu kan bulat. Ketika dia sudah hilang di ufuk barat, itu dia masih menyisakan cahaya warna merah, oranye. Itu yang disebut dengan syafaq. Tanda masuknya waktu maghrib. Apabila syafaq ini sudah hilang, sudah hitam semua langit, tanda masuk waktu solat isya. Itu dia. Jadi Allah bersumpah dengan suatu fenomena alam. Perhatikan itu maksudnya. Jadi kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, Allah menyuruh kita memperhatikan itu. Fala uqsimu bisyafaq. Berapa jarak maghrib dan isya? Panjang atau pendek Pak Ibu? Pendek. Artinya Allah memperingatkan kita akan pendeknya usia kita di dunia ini sebenarnya. Sementara lah malam hari. Ya. Makanya kata orang la sanjo mah, kamu saji lah kan begitu. Larilah sanjo gitu kan. Ya. Baik. Di antara kita ada yang masih asar, ada yang masih zuhur, ya Bu ya. Ada juga yang sudah hampir maghrib ya Bu ya. Baik. Jadi fala uqsimu bisyafaq wal laili
wa ma wasaq. Al-lail itu dimulai dari hilangnya syafaq. Disebut lail ada dua macam. Disebut lail itu adalah ketika syafaq masih ada, masih masuk lail. Makanya Allah mengatakan summa atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Maksudnya sampai tenggelam matahari. Ini lail, malam yang pertama. Malam yang pertama. Malam itu terbagi 3. Malam yang pertama yaitu tenggelamnya matahari, meskipun masih ada cahaya syafaq. Itu malam juga artinya itu. Dan inilah waktu berbuka, maghrib. Malam yang kedua, malam yang sudah hilang syafaq, yaitu awal gelapnya malam. Itu masuk salat Isya, itu awal malam yang kedua. Malam yang gelap itu sepertiga terakhir, menjelang munculnya fajar kazib. Itu juga malam. Malam yang memiliki keutamaan untuk salat atau salat tahajud, ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ya, dan di sebagian malam ambillah waktu untuk tahajud, yaitu sepertiga terakhir utamanya. Itu malam yang terakhir. Atau ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu, setengah malam. Awin qus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Baik. Kemudian demi malam, wa ma wasaqa. Wasaqa maknanya ialah wa ma janna wasatar. Kata Ibnu Abbas, dan demi malam, kalau tadi demi waktu syafaq. Dan aku bersumpah, benar-benar bersumpah atas dengan waktu syafaq. Yang kedua, dan aku bersumpah dengan malam, wa ma wasaq, apa yang dia tutupi. Kalau diterjemah biasa apa sih itu Pak Ibu? Atau apa Pak di situ Pak? Demi apa Pak? Malam apa? Coba lihat, baca Pak. Demi malam yang menutupi bumi. Ah? Oh iya, apa yang disembunyikan? Ya betul. Ya. Jadi satara itu kata Ibnu Abbas, wa ma janna, apa yang dia tutupi, wasatara, ya, apa yang dia tutupi. Imam Qurtubi mengatakan wasaqa maknanya apa yang dia kumpulkan dan apa yang dia gabungkan. Jadi Allah bersumpah dengan kejadian malam, dengan dengan apapun yang ditutupi malam itu. Ya. Apa yang ditutupi malam? Banyak sekali makhluk yang ditutupi dengan malam itu, tak terhitung, tak terhingga. Ya. Jika malam itu menutupi lautan, semua yang ditutupi lautan, yang ada di lautan itu, sumpah Allah di situ. Jika suatu malam mengenai gelapnya malam itu mengenai hutan, berapa macam satwa, hewan, ya, makhluk yang ditutupi itu, segala kejadian di dalamnya. Dan itu hanya berada dalam ilmu Allah, dan itu misteri bagi kita. Makanya untuk malam ini Allah Subhanahu wa taala kita berlindung dari keburukannya kan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiq, ghasiq artinya lail, malam. Dan dari keburukan malam, wa min syarril ghasiqin idza waqab. Apabila dia datang, apabila dia gelap. Ya. Jadi apapun yang ditutupi malam kita tidak tahu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal laili wa ma wasaq wal qamari iza ittasaqa. Dan demi qamar. Qamar itu makhluk Allah yang di atas langit itu. Bulan, rembulan ya. Untuk membedakan dengan bulan gajian dengan rembulan, dengan bulan makhluk saya bilang rembulan. Ya. Jadi wal qamari idza tasaqa, ittasaqa maknanya istawa. Sempurna, apabila rembulan itu sempurna, yaitu badrun. Menjadi badrun, badar, bulan purnama. Ya. Lihat urutan, Allah bersumpah dengan 3 hal dan itu berurutan secara kejadian. Kan dulu maghrib ya Bu ya. Syafaq maghrib, al-laili idza wasaq itu malam. Setelah malam sudah gelap, muncullah bulan yang sempurna. Jadi biasanya memang demikian kalau Allah bicara tentang kampung akhirat,
itu ada kait-kaitnya dengan fenomena alam. Jadi demi perhatikan rembulan itu, perhatikan waktu maghrib itu. Lihat, sebentar sekali kejadiannya, kemudian disambut oleh malam dan kamu akan melihat rembulan. Kamu akan melihat rembulan. Begitu juga. Dan seluruh manusia agak-agaknya pasti bisa memastikan nanti malam pasti malam. Kita semua pasti yakin ya Bu ya, nanti malam pasti malam. Ada yang ragu enggak nanti malam enggak ada malam? Pasti kita semua pasti akan meyakini nanti akan terjadi maghrib. Ya Bu ya. Apalagi yang puasa. Kalau jam hampir lah siap-siap masak ibu-ibu kan. Karena yakin nanti bakal malam. Tanya dek suami, dek bapak gitu kan. Bang kok nak masaknya Pak bukan ndak do juga. Dek bang ndak yakin malam kok akan datang gitu. Agak aneh tuh gitu. Ya. Jadi setelah maghrib datang, malam datang, rembulan datang, begitulah seharusnya keyakinan kita akan akhirat. Keyakinan kita akan akhirat dibangun dalam pondasi itu. Sebagaimana akan datangnya kejadian alam yang Allah itu mengatur sendiri, Rabbul Alamin yang mengatur, begitu juga kejadian demi kejadian yang akan kita alami ke depannya. Makanya jawab sumpahnya apa? Latar kabunna tabaqan an tabaq. Kamu akan mengalami tabaq satu fase ke fase yang lain. Ya. Pasti itu kata Allah. Sebagaimana pastinya seorang bayi lahir ke dunia, di dunia dia hidup dan pasti mati, pasti dibangkitkan, pasti akan dihisab, pasti akan diberikan catatan amalnya, pasti akan melewati sirat dan kamu pasti masuk surga atau neraka. Semua itu kepastian. Yang mengatur alur itu siapa? Allah. Allah Tuhan yang sama yang mengatur pergerakan bumi ini berputar. Ada kejadian siang, malam, dan seterusnya. Baik. Kemudian jawab sumpahnya apa? Latar kabunna tabaqan an tabaq. Ini banyak sekali tafsirnya ini. Imam Al-Qurtubi menjemurkan ada 6 tafsiran yang dimaksud dengan tabaq. Yang pertama, mana dia? Mana dia? Satu. Yang pertama, latar kabunna khitabnya khitaban lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tafsiran pertama, latar kabunna khitabnya arah pembicaraan itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya latar kabanna ya Muhammad halan ba'da halin. Ibnu Abbas berkata, latar kabanna ya Muhammad samaan ba'da sama'in wa darajatan ba'da darajatin wa rutbatan ba'da rutbatin fil qurbati minallahi ta'ala. Berarti ayat ini berupa sanjungan dan pujian Allah kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, engkau akan naik terus derajatmu di sisi Allah. Itu maksudnya. Tafsiran pertama apa Pak Ibu? Ya Muhammad, kamu akan senantiasa naik derajatnya, kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, dalam surah Ad-Duha Allah mengatakan dan masa depanmu ya Muhammad itu lebih baik terus daripada yang sudah berlalu. Itulah kehidupan seorang mukmin. Seorang mukmin itu Bu, seorang muslim sejati, seorang mukmin itu kehidupannya akan selalu baik tiap hari, tiap bulan, tiap tahun. Saya melihat sendiri alim ulama dari mereka muda sampai mereka wafat itu keadaan mereka semakin baik. Jangankan Nabi Muhammad gitu. Kita jangan bicara Nabi dulu. Saya melihat sendiri bagaimana guru-guru saya waktu mudanya seperti ini, lalu makin berumur mereka, makin banyak perjalanan dakwah mereka, ngajar mereka, sampai mereka wafat, itu luar biasa. Saya melihat banyak. Ya. Dulu guru kami itu waktu masih ya baru-baru mengajar gitu, masih culun-culun. Agim aja dulu tuh. Agim tuh tahu Siti ya. Tuh Pak Robi ya, Agim bagaimana perjalanannya gitu. Ustaz-ustaz kondang itu waktu masih muda-muda, itu masih agak-agak gimana gitu, masih agak-agak culun gitu. Tapi semakin berumur mereka, minyak kok makin minyak aja orang gitu. Semakin matang mereka. Ya.
Saya melihat tuh alim ulama itu waktu muda masih agak kasar, keras. Tapi makin tua mereka semakin lembut. Maksudnya kasar bukan dia keras, bukan. Maksudnya makin lembut ya gitu. Nah, makin baiklah gitu, makin gagahnya gitu. Makin tampan dia. Makin nampak wibawanya, makin nampak haibahnya ya. Wibawanya gitu, amalnya makin baik. Itulah kalau orang beriman. Ya, tapi kalau orang yang makai narkoba, oh waktu mudanya gagah, sekian mungkin narkoba, olah bantu orang itu, ya. Jangankan narkoba, bu orang kalau istiqomah merokok, celisalah. Bibirnya makin hitam, kulitnya makin kusam, ya. Kemudian badannya makin kurus. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung ya, nggak nyebut nama. Jadi karena kenapa mereka derajatnya semakin dimuliakan oleh Allah orang beriman itu karena iman dan amal solehnya. Gitu. Jadi latar kabun tabaqan an tabaq, tafsir yang nomor 1 kata Ibnu Abbas, ya Muhammad, engkau akan semakin baik setiap hari. Kalau seorang istiqomah akan sebaik. Ya. Kenapa? Dengan sholatnya, dengan wudhunya, dengan tahajudnya, tilawatul Qur'annya, dengan zikirnya, terus semakin baik keadaannya setiap hari. Sampai berjumpa dengan Allah, keadaannya semakin baik. Yang tadinya gelap seperti malam, kemudian berjumpa dengan Allah seperti qamar, ya, seperti rembulan. Ya. Baik, tafsir yang kedua, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, la tarkabanna samaa halan ba'da halin, yakni halatiha allati wasafaha Allah taala biha minal insyiqaqi wa tayyi wa kaunuha marratan kal muhli wa marratan kad dihani. Ya mirip ya pendapat dengan Ibnu Mas'ud, bahwasanya engkau akan mengalami atau menaiki satu derajat ke derajat yang lain, satu keadaan yang lain, mirip tafsirannya. Kemudian dia mengatakan tafsir yang ketiga, la tarkabanna ayyuhal insan, kitabnya kepada bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitabnya adalah kepada manusia secara umum. La tarkabunna anta, wahai insan, kalian akan menjalani satu keadaan yang lain. Maksudnya proses penciptaan. Yaitu mulai dari nutfah. Ya. Jadi tobak yang pertama kita adalah alam ruh. Tobak kita yang kedua nutfah. Tobak kita yang ketiga mudghah, kan begitu. Tobak berikutnya sampai kita keluar dari perut ibu, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Kemudian keluar dari perut ibu tidak tahu apa-apa, kemudian menyusu, minum ASI, makan MPASI, kemudian belajar berjalan, ya. Kemudian sekolah, ya. Kemudian sekolah langsung ngecek lalu. Ya. Kemudian merangkak gitu kan. Aku merangkak lu lihat lapa jalan enggak. Ya gitulah kira-kira. Ya, SD, SMP, SMA gitu, sampai besar, kemudian kerja, kemudian tua, kemudian meninggal, ya, kemudian dikubur di barzakh, terjadi hari kiamat, hancur alam semesta, dibentuk lagi sama Allah. Ya, begitulah. Dibangkitkan di padang mahsyar, kemudian dikumpulkan dapat syafaat atau tidak, dihisab, ditimbang, diberikan buku, sirat, surga neraka. Ya, mirip-mirip sebenarnya. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Dan itu di luar daya kita, Pak Ibu. Memang begitu takdir Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk manusia mukallaf ini. Ya, berpindah-pindah dari situasi hai maut. Situasi mayit dan hai. Ya, di janin kita statusnya maut, mayit. Di janin yang pertama sebelum 4 bulan status kita juga masih mayit. Pas 4 bulan umur kehamilan, status kita sudah hai. Keluar dari perut ibu, ditentukan ajalnya hai. Kemudian meninggal, maut. Mayit lagi. Kemudian di padang mahsyar, hai lagi. Kemudian hai terus sampai sirat. Ketika seorang sampai di surga masih hai. Hayyun maksudnya ya, abadan. Khalidina fiha abadan. Ketika orang masuk neraka, ada yang statusnya mayit lagi. Itu orang beriman, orang Islam. Orang Islam banyak dosa.
Masuk ke neraka, mayit lagi, mati. Dengan rahmat Allah dimatikan. Begitu masuk surga, masuk neraka, mati. Kalau orang kafir, summa la yamutu fiha wa la yahya. Statusnya itu di antara hayy dan mayit. Kalau orang kafir, ya. Kalau orang Islam, ada orang Islam masuk neraka, ada. Tapi statusnya mayit lagi. Kemudian dihidupkan lagi di Nahrul Hayah, di sungai kehidupan dan hayy seterusnya abad dan abada. Tapi orang kafir summa la yamutu fiha wa la yahya. Kasihan, kritis terus. Disebut mati enggak mati, disebut hidup enggak hidup gitu. Jadi la tarakabunna tabaqan an tabaq, kamu akan menjalani fase-fase kehidupan. Ya, dan itu pastinya lebih pasti dari datangnya malam nanti. Pastinya lebih pasti daripada datangnya pagi besok. Nah, gitu gambarannya. Baik. Di antara hayy dan mayit. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, allazi khalaqal mauta wal hayata. Itu terus kita dipergilirkan antara hidup dan mati, liyabluwakum, untuk menguji, mencoba. Baik, itu tafsir yang keberapa, Bu? Ketiga. Tafsir yang keempat, waqala Al-Hasan. Berkata Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, seorang ulama tabi'in, amrun ba'da amrin, rakha'an ba'da. Jadi makna tabaq itu amran ba'da amrin, tabaq. Kamu akan mengalami satu urusan dan urusan yang lain. Ya, hari ini saja Masya Allah, Bu. Tadi pagi saya subuh di Masjid Sahara Padang Pasir ngajar tafsir maudhu'i, tafsir tematis. Sekarang urusan saya ngajar tafsir juz amma. Nanti takziah ya Pak ya. Kemudian pada asar nanti kajian tematis buat anak-anak dapat beasiswa Bright. Beasiswa Bright. Ntar malam Insya Allah bahas hadis, ilmu hadis di Taruko ya. Nah, jadi begitulah urusan kita dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu urusan selesai, kajian yang lain. Ya. Kemudian amron ba'da amrin, rokha'an ba'da syiddah. Ya, senang dan susah dipergilirkan. Ya, kadang rokho itu bukan rokok ya Pak ya. Rokho artinya senang, sejahtera. Ba'da syiddah, setelah sebelumnya susah. Atau sebelumnya kita senang, setelahnya susah lagi. Ya, kata orang kehidupan seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah, kadang tidak jalan-jalan, gitu kan. Kemudian wasyiddatin ba'da raha, wa ghinan ba'da faqr. Kaya sebelumnya miskin, atau wa faqran ba'da ghinan. Sebelumnya miskin kemudian jadi kaya, begitu kehidupan. Wasihatan ba'da sukmin, sehat sebelumnya sakit, atau sukman ba'da sehat. Atau sebelumnya sakit kemudian sehat, begitulah kehidupan. Dan ini sebenarnya bukan saya yang lebih pengalaman, Bapak Ibu lebih pengalaman yang soal ini. Ya Pak ya, yang sudah pensiun, sudah merasakan asam garam kehidupan lebih lama, gitu kan? Bukan begitu tipikal kehidupan Pak? Ya Bu ya. Begitu Pak Robi ya, namanya kehidupan begitu ya. Jadi selalu berganti-ganti episode. Namun bagi orang beriman satu yang tak berubah, yaitu iman dan amal soleh. Sudah, itu saja. Mau kayak gimana pun orang, gimana pun siapapun presidennya ya Bu ya, yang sholat subuh kok tetap juga sholat subuh. Nama ngaji gue tetap juga mengaji gitu. Tidak peduli, bukan nggak peduli dalam artian apa ya? Maksudnya namanya kehidupannya berputar. Tidak semua yang kita harapkan, yang kita jagokan menang kan begitu. Kadang kita mengalami kalah, kadang menang, begitu. Latar kabunna tabaqan an tabaq. Baik, itu tafsir yang keberapa? Ketiga. Keempat sekarang dari Imam Sa'id bin Jubair, juga ulama tabi'in ya. Sa'id bin Jubair berkata, rahmatullahi alaih, tabaqan an tabaq maknanya manzilatan ba'da manzilah. Satu kedudukan yang lain. Qaumun kanu fid dunya muttadi'ina fartafa'u fil akhirah. Ada sebuah kaum yang di dunia mereka rendah, di akhirat mereka mulia. Di dunia dianggap rendah, tapi ternyata di akhirat mulia sekali.
Wa qaumun kanu fid dunya murtafi'in, dan ada juga kaum yang di dunia itu tinggi, mulia, dianggap tinggi dan dianggap mulia, fattada'u fil akhirah, namun hina-dina di dunia. Di akhirat, ya. Dunianya presiden, kira di akhirat kiranya sajar ka jahanam kira. Ya. Siapa ustaz, benar sampai orang itu. Enggak boleh kita menjustifikasi orang surga neraka ya. Ya. Atau boleh jadi di dunia dia orang-orang yang rendah. Ya, profesinya dianggap hina, kuli misalnya, atau apa profesi, OB yang dipandang sebelah mata. Ternyata di sisi Allah di akhirat dia mendapatkan surga yang tinggi. Makanya tak boleh kita merendahkan orang lain. Itulah makna la tarkabunna tabaqan an tabaq menurut Sa'id bin Jubair. Dan yang keberapa lagi? Yang kelima lagi ya. Yang kelima pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tabaq an tabaq itu maknanya asyadaidu wal ahwal, al maut summa al ba'ats summa al ard. Itu banyaknya kesulitan demi kesulitan. La tarkabunna tabaqan an tabaq, kamu akan mengalami berbagai kesulitan demi kesulitan. Itu kematian, kebangkitan, dan pemberian buku catatan amal. Ini masuk juga karena sangat korelatif dengan penjelasan sebelumnya tentang fa amma man utiya kitabahu wa amma man utiya kitabahu. Baik. Tafsiran keberapa lagi? Udah 5 saja. Cuma 5. Ya. Kemudian kata Imam Al-Qurtubi, ayat ini la tarkabunna tabaqan an tabaq, haza adallu dalilin ala hudusil alam. Ayat ini menjadi dalil yang paling kuat tentang barunya alam semesta. Tadinya tak ada, kemudian Allah adakan dengan berbagai fase-fasenya. Ya. Kalau ditanya, apa dalil bahwasanya alam semesta ini adalah hadis? Hadis itu baru maksudnya. Kalau Allah sifatnya qadim, Allah tidak terikat dengan waktu. Allah yang memiliki waktu. Sedangkan segala sesuatu yang selain Allah itu sifatnya hadis alias baru, terjadi kemudian diadakan, tadinya adam, tidak ada menjadi wujud, menjadi ada. Apa dalil yang paling kuat? Ayat ini. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Kata Imam Al-Qurtubi. Baik. Kemudian kata Allah, fama lahum la yu'minun. Ini kalimat tanya. Ma sini istifham. Fama lahum la yu'minun. Kalau bahasa Indonesia ada tanda tanya itu. Tafsirnya ayyu syai'in yamna'uhum minal iman. Apakah gerangan? Sebagian mengatakan ini bukan kalimat tanya, justru ini ingkar dan takjub, keheranan, terheran-heran. Famalahum la yu'minun. Loh, kenapa mereka itu tidak beriman? Apa yang menghalangi mereka tidak beriman lagi kepada Allah? Alam semesta ini Allah yang ciptakan, bumi, langit, rembulan, malam, siang, waktu ini Allah yang kasih cipta, Allah yang menciptakan. Dan Allah mengaturnya, dan Allah memberikan fase-fase di dalamnya, ada prosesnya. Ya. Dan mereka menyaksikan kelahiran dan kematian, ada yang datang dan ada yang pergi. Lalu mereka kenapa mengkufuri adanya hari akhir, hari kebangkitan, begitu kira-kira. Famalahum la yu'minun ayyu syai'in yamna'uhu minal iman. Lalu apakah lagi alasan mereka tidak beriman kepada Allah? Apakah alam semesta ini terjadi tiba-tiba? Apakah alam semesta yang begitu kompleks, rumit, dahsyat, besar ini itu tidak dikendalikan dan tidak diciptakan oleh Zat yang Maha Pencipta? Ya. Kemudian telah dijelaskan oleh Rasulnya juga utusannya tentang adanya hari akhir dan seterusnya. Lalu mereka masih mengkufurinya. Fama lahum la yu'minun. Ini ayat 20 ini celaan terhadap orang-orang, menjadi dalil celaan Allah atau tidak suka Allah kepada orang-orang yang tidak berakal. Wa iza quri'al 'alaihimul Qur'an wa iza quri'a, apabila dibacakan kepada mereka Al-Qur'an itu la yasjudun, mereka tidak sujud. Kata Imam Qurtubi maksud la yasjudun adalah la yusallun, mereka tidak salat. Ya. Dan ini termasuk ayat sajadah yang kita dianjurkan untuk sujud tilawah. Ayatnya sajadah, sujudnya tilawah. Dia tak lihat.
ayat tilawah, enggak semua ayat tilawah gitu. Sujudnya sujud tilawah, sujud tilawah. Ayatnya ayat sajadah. 1 dari 15 ayat sajadah dalam Al-Qur'anul Karim. Baik. Sebuah asar menceritakan anna Abu Hurairah taqara'a, jadi dulu ada sahabat bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apabila membaca ayat ini, itu ayat surat Insyiqaq, idza sama'un syaqqat wa azinat bi rabbiha wa huqqat, seterusnya sampai ayat wa iza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun fasajada fiha, dan Abu Hurairah sujud di dalamnya. Falamman sarafa akhbarahum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajada fiha, dan beliau mengabarkan bahwasanya Nabi apabila membaca ayat ini beliau sujud. Qad qala Malikun innaha laysat min azaimis sujud. Namun Imam Malik berpendapat tidak termasuk ayat sajadah. Ini pendapat yang keluar dari mayoritas ya ulama, saya kira. Di mayoritas ulama sependek tahu saya memang ayat ini termasuk ayat sajadah. Ya, jadi ikhtilaf juga dengan ulama mana ayat sajadah, mana yang sujud tilawah. Baik. Jadi kalau ada imam membaca ayat qabuk lalu imam itu sujud, boleh sujud. Jadi sasean lu imam ko ndak surat sajadah dibaca sujud lo gitu kan. Ya, sujud dalam salat atau sujud tilawah itu bukan hanya surat sajadah saja, tetapi ayat-ayat sajadah termasuk surat Al-Insyiqaq ini gitu. Tapi kalau imam tak sujud ya tak apa-apa juga. Ada opsional di situ, ada pilihan boleh sujud atau tidak. Baik. Kemudian balil ladzina kafaru yukazzibun. Berapa sekarang? Berapa ini, Pak? Jam berapa ini, Pak? Pas. Kurang 2 menit. Baik. Kemudian balil ladzina kafaru yukazzibun. Ingat makna bal apa kemarin kita pernah bahas? Menunjukkan realita atau fakta. Yang di sini realita fakta siapa yang mau Allah ceritakan? Allazina kafaru. Dan telah dibacakan Al-Qur'anul Karim, kemudian telah diberikan wahyu dan ayat-ayat yang sifatnya kauniyah, ayat qauliyah. Mereka tidak beriman. Faktanya bagaimana? Balil ladzina kafaru yukazzibun. Mereka senantiasa mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yukazzibun ini bentuk fi'il mudhari yang menunjukkan dawam. Jadi mendustakan. Wallahu a'lamu bima yu'un. Dan padahal Allah SWT mengetahui bima yu'un, apa yang mereka simpan. Ya. Yu'un itu artinya adalah yutmirunahu fi anfusihim minat takzib. Mereka menyembunyikan kekufuran yang ada dalam qalbu mereka. Jadi kekufuran itu, kafir iman itu bukan amal fisik, bukan amal zahir. Iman dan kufur itu amal batin. Hati mereka itu yang kufur. Jadi Islam itu bukan bicara zahir, bukan agama ritual tanpa kehadiran hati. Oh tidak, Islam itu adalah agama yang memperhatikan asas kehidupan manusia berjalan, yaitu hati. Jadi orang kafir itu bukan sekedar kufur di mulut dan perbuatan, tapi pangkalnya hati mereka yang rusak. Walil ladzina kafaru yukazzibun wallahu a'lamu bima yu'un. Allah mengetahui apa yang mereka simpan dari kekufuran yang ada di batin mereka itu. Baik. Dan ini pendapat Imam Ad-Dhahhak dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi kekufuran yang ada di batin mereka, di qalbu mereka. Kalau orang itu kufur batinnya, lisannya juga kufur, namanya kafir. Kalau ada orang yang batinnya kufur, tapi lisannya dia ngaku muslim, itu munafik. Tapi kalau ada orang yang batinnya muslim, ya, lalu dia berucap juga kalimat syahadat, itulah yang mukmin. Ya Bu ya. Sekali lagi, kalau ada orang yang hatinya kufur, lisannya juga kufur, itu orang kafir. Tapi kalau ada orang yang hatinya kufur, lisannya Islam, berarti orang munafik. Kalau ada orang yang hatinya iman, tidak kufur, lalu lisannya Islam, berarti orang mukmin. Nah, itu mukmin sejati itu.
Tidak berbeda antara hati dan lisan. Baik. Cuman menariknya dalam surat Al-Lail ketika Allah Ta'ala menjelaskan ayat berapa itu kemarin? Ada yang ingat? Al-Lail, surat Al-Lail. Wa sayujannabuhal atqal ladzi yu'ti malahu yatazakka wa sayujannabuhal atqal ladzi yu'ti malahu yatazakka. Ada yang ingat enggak ayatnya? Nih. Fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqal ladzi kazzaba wa tawalla. Dan aku telah memperingatkan kalian tentang api yang menyala-nyala yang tidak masukinya kecuali orang yang paling sial, menderita. Siapa mereka? Allazi kazzaba wa tawalla. Yang bikin saya takut di sini adalah penjelasan Al-Imam Al-Farra. Dikutip oleh Imam Al-Qurtubi. Apa katanya? Lam yakun kazzaba bi raddi zahir. Yang dimaksud dengan takzib mendustakan itu bukan menolak secara nyata. Lakinnahu qassara amma umira bihi minat ta'ah. Termasuk juga mendustakan, orang yang mendustakan, orang yang selalu mendustakan itu adalah mereka yang meremehkan melaksanakan ibadah-ibadah. Orang yang menganggap enteng, meringankan dan meremehkan ibadah. Asal jadi sih sholat itu juga mendustakan itu. Jadi boleh jadi kekufuran itu tak 100 hitam putih begitu. Ada kekufuran di dalam hati seseorang yang mengaku Islam, ada. Buktinya kata Imam Al-Farra di sini apa? Yang dimaksud dengan mendustakan itu, walaupun ini ayatnya berbeda tapi konteksnya sama. Ya, dimaksud mendustakan itu allazi kazzaba wa tawalla itu, kazzaba orang yang mendustakan itu bukan bermakna mendustakan dengan lisannya saya kafir, bukan begitu. Termasuk orang-orang yang qassara amma umira bihi minat ta'at. Faju'ila takziban, yaitu orang yang beribadah asal-asalan. Ya. Lai solatnya lai. Tapi tidak peduli mana yang wajib, mana yang sunnah, bagaimana ilmunya solat itu. Wudu lai wudu tapi asal-asalan. Puasa lai tapi puasa hanya menahan lapar dan haus. Ya. Haji lai, umrah lai tapi asal-asalan. Kalau bahasa Minangnya 5 tibose gitu. Jadi jangan kira ayat ini berbicara melulu, jangan kira ayat tentang orang kafir melulu bicara tentang orang kafir. Karena sependek pengamatan saya Bapak Ibu, Allah itu tidak berbicara tentang kekufuran itu mengenai orang-orangnya, orang kafirnya, tetapi sifat dan karakternya. Allah bicara tentang kekufuran, sebagaimana Allah bicara tentang iman, Allah bicara secara general. Allah bicara itu sifat dan karakternya. Ini yang membuat kita sebagai orang beriman seharusnya tidak merasa aman ketika ayat itu bicara tentang orang kafir. Oh, kok orang kafir kemana? Dakwah masuk sih kodo. Tunggu dulu. Buktinya banyak penjelasan ulama, diantaranya Imam Al-Farra tadi itu. Ketika Allah mengatakan balil ladzina kafaru yukazzibun, dan orang-orang kafir itu selalu mendustakan. Oh, ini ayat orang kafir, pasti langsung neraka mereka. Oh, tidak. Jangan-jangan gitu ya. Jangan-jangan kita termasuk, nauzubillah min zalik. Jadi takzib itu bukan hanya soal dia tidak mau syahadat, dia tidak mau masuk Islam, tidak mau login ke tanah kini. Soal kekufuran itu juga bisa mendera atau dialami oleh orang-orang beriman, orang Islam. Ya. Makanya Allah mengatakan menggunakan kalimat kufur itu kadang general dalam Islam kan. Wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum kufurlah. Kalau kamu bersyukur, syukur tanda iman, akan Allah tambahkan, kata Allah begitu kan. Ula in kafartum, kalau kamu kafir. Jadi sifat kufur itu tidak melulu soal formalitas akidah, tapi lebih ke karakteristik, sifat. Ya. Baik. Jadi hati-hati apabila kita beribadah asal-asalan, kita terancam juga masuk kepada ayat orang-orang yang mendustakan itu. Makanya dalam surah Al-Maun kan juga begitu, bunyi ayatnya mirip itu. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin.
Apakah di ayat itu bicara orang kafir? Enggak. Wailul lil musallin, orang yang salat siapa? Orang kafir, orang Islam? Orang Islam loh. Tapi pangkal surat itu bicara tentang pendustaan kan? Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang Islam juga mungkin bermuamalah atau berhubungan dengan orang yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, sangat mungkin kita bermuamalah berhubungan dengan orang miskin. Wailul lil musallin, kita yang salat. Ya, sangat mungkin ayat ini bisa mengenai kita orang-orang Islam apabila kita meremehkan atau lalai. Bukti lalai apa? Allazina hum an salatihim sahun. Lalai itu. Lalai dari segi pelaksanaan teknis dan lalai juga dalam maksud. Allazina hum yuraun, riya. Ya. Jangan kita merasa aman ketika baca ayat tentang orang kafir. Oh, ini orang kafir nih, gitu kan. Kita bebas. Oh, belum tentu. Dan inilah cara belajar Quran yang betul. Para sahabat itu, Bu, sering saya sampaikan dalam majelis ta'lim, para sahabat Nabi itu kalau turun ayat tentang orang munafik, mereka paling merasa itu ayat untuk mereka. Bayangkan tuh. Bahkan sahabat yang levelnya sudah mubasyari nabil jannah, sahabat-sahabat yang sudah Nabi kasih tahu kamu masuk surga. Tapi ketika turun ayat tentang orang-orang munafik, mereka merasa, aduh jangan-jangan nih ayat untuk saya nih. Sebaliknya orang-orang munafik merasa itu ayat bukan untuk mereka. Ini masalahnya itu. Orang munafik malah merasa punya garansi, merasa bebas dari ayat-ayat yang itu gitu. Sedangkan orang-orang beriman yang sejati yang belajar Al-Qur'an yang betul justru merasa tidak aman gitu. Wala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun, kata Allah. Tidak ada orang yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang rugi. Ya. Baik. Wallahu a'lamu bima yu'un. Jadi kalau ada bentuk orang ketiga, yu'un itu kan orang ketiga, jamak, muzakkar. Jamak, muzakkar salim, ya, yu'un. Itu supaya meresap ke hati kita, jadikan dia dalam bentuk orang kedua. Jadi sesungguhnya Allah mengetahui, maha mengetahui apa yang mereka simpan. Ganti dalam tadaburnya, jangan ganti ayatnya biar aja begitu. Dosa kalau kita ganti ayat. Dalam tadaburnya supaya meresap ke hati kita, ganti domirnya, ganti bentuknya ke bentuk kita. Allah maha mengetahui apa yang ada di hatimu, di hatiku, ya gitu. Jadi kita jadi tidak merasa ini ayat bicara tentang orang lain. Kita merasa ini ayat sedang menegur kalbu kita pribadi, gitu Pak ya. Jadi Allah maha tahu loh apa yang ada di hati kamu, di hati saya, gitu. Baca masing-masingnya, gitu. Sehingga dari situlah akan muncul perubahan dari diri kita. Ya, Quran menjadi syafaat bagi kita, jadi hudan bagi kita. Ya. Masalah kita tuh kan kadang sibuk ngurusin orang, lupa ngurusin diri sendiri. Nah itu Ibu tahu. Di rumah tangga pun begitu, sibuk ngoreksi suami, ibu-ibunya. Suami saya kok begitu, suaminya juga gitu, istri saya kok begitu, gitu. Lupa mengoreksi diri pribadi. Coba apa tuh kalau Agim itu apa 3M ya. Mulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil, mulai dari sekarang itu. Ada bagusnya itu. Baik. Kok Agim aja dari tadi itu kan Pak Robi dulu asistennya Pak Agim. Jadi wallahu a'lamu bima yu'un. Bawakan kepada diri kita. Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam qalbu. Jadi kita berdandan, batin kita jadi dibersihkan, jadi dihiasi. Jadi ladang dakwah yang pertama itulah diri kita, yaitu hati kita sendiri. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Kalimat bisyarah itu asal maknanya ialah, mana aslinya ialah perubahan kulit. Ya. Perubahan kulit. Makanya perubahan kulit muka ketika diberi kabar itu namanya bisyarah. Kalau apalagi orang yang kalau kulit mukanya itu putih ya. Kalau orang kulitnya putih sebagaimana Rasulullah SAW itu situasi kabar yang datang kepada beliau itu nampak dari wajah beliau. Ya. Ibu punya kawan yang kulitnya putih badan, celilah kalau nyoberang tahu sekali dari wajahnya itu. Bisa ketawa. Kalau dia senang, jadi
Ya kata Allah, jadi kabar al-bisyarah makna aslinya ialah sebuah kabar yang memberikan kesan kepada seseorang. Baik kabar itu kabar good news maupun bad news, kabar buruk. Ya. Cuman pemakaiannya kebanyakan untuk kabar baik. Nah, bisyarah. Nah, sebenarnya bisyarah itu bisa dua-duanya, bisa kabar baik, bisa kabar buruk. Ya. Wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berikanlah kabar gembira. Nah, di situ kabar gembira tuh. Karena memang pemakaian bisyarah itu kebanyakan untuk kabar gembira. Ya. Baik. Namun bukan berarti kalimat bisyarah tidak bisa digunakan untuk memberikan kabar duka atau berita buruk. Bisa, sangat bisa. Tetapi dia punya tujuan lain. Tujuan lain ini adalah untuk menghina, untuk merendahkan. Ya. Kata bos kepada karyawannya yang sering bolos kerja, pura-pura demam, ya, pura-pura sakit gitu kan. Kemudian dia masuk kantor, kata bosnya, ada kabar gembira nih. Nih, pesangon gaji terakhir. Maksudnya dipecat gitu maksudnya. Itu kabar gembira dalam diksi untuk menghina, merendahkan dia atau memberikan teguran, hukuman bagi dia. Nah, begitu juga di sini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ketika bicara tentang orang-orang kafir ini, fabasyirhum, berikanlah kabar gembira pada mereka, seolah begitu. Bi'azabin alim, kiranya bukan masuk surga tetapi azab. Nah, itu bahasa tuh. Jadi begitu murkanya Allah pada orang kafir dalam diksi ini sudah ketahuan. Dalam narasi yang seperti ini sudah ketahuan betapa murka dan marahnya Allah pada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimatnya fabasyirhum. Ini ada kabar gembira. Ketika kita disebut kabar gembira pasti kita menunggu hal yang baik. Ternyata setelahnya adalah bi'azabin alim. Baik. Illal ladzina amanu, ayat terakhir, ayat 25. Illal ladzina amanu. Illa itu salah satu huruf pengecualian, istisna. Ya. Kecuali. Ada dua pendapat ulama di sini. Pertama, illa di sini memang bermakna pengecualian. Siapa yang dikecualikan? Ya, dari insan yang atau kafir tadi, insan kafir tadi itu, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh, lillazina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun, mereka mendapatkan bagi mereka apa? Ajrun, balasan pahala ghairu mamnun. Apa makna mamnun? Ada 3 makna. Pernah kita bahas di surat At-Tin kan? Wattini wazaitun watturi sinin wa hadzal baladil amin sampai ayat Alaihissallahu bi ahsanil hakimin. Bukan ayat, bukan surah At-Tin, surah apa yang ada mamnunnya juga? Surah Ad-Duha ya. Ya. Apa makna mamnun? Ada 3. Yang pertama mankus, tidak berkurang. Yang kedua maqtu', tidak terputus. Mamnun tidak dicela, tidak tercela. Ya. Dari kata manna. Ya. Jadi pahala bagi orang yang beriman beramal soleh itu adalah ghairu mamnun. Pertama apa, Bu? Tidak terkurang, tidak berkurang, tidak terputus, dan tidak ada celaan di situ. Nah, doa dan diberikan secara baik. Ya. Itu maknanya. Ya, surat At-Tin tadi itu betul surat At-Tin, Pak. Wattini wa zaituni wa turi sinina wa hadzal balad laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Iya kan? Ghairu mamnun kan? Ya, surat At-Tin. Benar saya tadi itu. Nah, summa radadnahu asfala safilin lil ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du billahi alaihissallahu. Ya betul. Baik. Jadi pahala yang diberikan Allah pada orang beriman itu karakteristiknya ghairu mamnun, tidak akan berkurang, malah bertambah, tidak akan terputus, terus menyambung, dan tidak ada celaan di situ. Itu makna mamnun. Bayangkan satu kata 3 makna.
Baik. Kemudian tafsiran yang kedua, kata sebagian ulama, zakara nasun min ahlil ilm. Sebagian ulama mengatakan laisa istisnaan. Al-illa di situ bukan pengecualian. Wa inna ma huwa bima'nal waw. Dia bermakna waw dan. Ya. Sebagian saya dengar, saya pelajari illa di sini juga bermakna lakin, istidrak justru, bermakna istidrak. Akan tetapi, itu maksudnya. Nah, ini tidak mudah ya Bu ya menafsirkan Quran itu. Jadi fabashshirhum bi'adzabin alim, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang kafir itu akan azab yang pedih, illa akan tetapi bagi mereka yang beriman, itu maksudnya. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, lihat iman dan amal soleh itu selalu bergandengan. Tidak ada iman tanpa amal soleh. Tidak diterima amal soleh tanpa iman. Jadi iman itu menuntut adanya pembuktian. Sedangkan amal itu menuntut adanya keimanan yang mendasarinya. Bagi mereka apa? Lahum ajrun ghairu mamnun. Ya. Mereka mendapatkan pahala yang tidak berkurang, tidak terputus abadi selama-lamanya, tidak ada celaan di situ. Baik. Tapi jangan lah cukup saya ayat segi kowe Bu ya, jangan disambung loh. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Nah, tuh. Ya, dia semangat bana mengoreksi imam makmum di belakangnya. Imam baca ilal ladzina amanu wa sholihati lahum ajrun ghairu mamnun. Kemudian disambung pula di belakang. Sudah, sampai di situ saja ayatnya. Surat Al-Insyiqaq. Ada pertanyaan sampai sini, Pak Ibu? Boleh, silakan ada kalau ada pertanyaan. Terutama yang berkaitan dengan tafsir, di luar tafsir juga boleh.